Allah berikan mukjizat itu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah tidak memberikannya kepada siapapun kecuali pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan beliau, untuk menghormati beliau. Atas apa? Atas kesabaran beliau, atas jihad beliau, atas tahannya beliau menghadapi semua cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita ingin mengangkat satu tema yang berjudul Al-Isra' wal Mi'raj Durusun wa Ibar. Pelajaran dan nasihat yang kita ambil dari kejadian atau peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai muqaddimah disebutkan, inna mu'jizat al-Isra'i wal Mi'raj bi sayyidil khalqi sallallahu alaihi wasallam min ajallil mu'jizati wa a'zamil ayat allati akrama biha al-haqq subhanahu wa ta'ala nabiyahu wa mustafahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Falam takun hadhihi ar-rihlah al-mubarakah hadathan 'adiyan bal kanat takriman ilahiyan wa 'ata'an rabbaniyan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an asabahu min adhal musyrikin ma asabahu fasabara wa sabara wa tahammala ma tatahammaluhu al-jibalu ar-rawasi. Sesungguhnya mukjizat Al-Isra dan Mi'raj. Al-Isra dari kata bahasa Arab sara yasri, berjalan di malam hari. Al-Isra untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau diperjalankan dari Makkah Al-Mukarramah dari Masjidil Haram di Makkah
ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Mi'raj dari kata bahasa Arab araja ya'ruju artinya naik, dan Mi'raj adalah ismul alah, alatnya, layaknya tangga untuk mencapai yakni langit Allah Subhanahu wa taala. Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diperjalankan menggunakan buraq. Kita akan sebutkan nanti hadisnya, tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Mi'raj disebutkan adalah tangga dari Masjidil Aqsa ke langit Allah Subhanahu wa taala hingga Nabi Muhammad berjumpa dengannya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mukjizat Isra dan Mi'raj, mukjizat tentunya semua kita faham artinya adalah amrun khariqun lil 'adah, satu perkara yang luar biasa. Kadang datang dengan tantangan, kadang tidak dengan tantangan. Terkadang tantangannya dari si Nabi kepada umatnya, prakteknya adalah jika saya bisa mendatangkan perkara yang begini dan begitu, apakah kalian akan beriman kepadaku? Atau umatnya lah yang menantang si Nabi dan juga si Rasul. Jika engkau bisa menghadirkan perkara ini dan itu, kami akan beriman. Nah, Al-Isra dan Mi'raj adalah mukjizat Bisayyidil khalqi sallallahu alaihi wasallam kepada semua pemimpin para nabi dan rasul, atau kepada pemimpin semua nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ajallil mu'jizat wa a'zamil ayat. Ia adalah di antara mukjizat yang paling agung atau yang paling besar, dan juga di antara tanda-tanda kenabian beliau dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad terbesar tentunya Al-Quran, dan setelahnya adalah Al-Isra dan Al-Mi'raj. Allati akrama biha al-haqqu subhanahu wa ta'ala nabiyahu, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat tersebut. Ia mukjizat paling agung, ia mukjizat paling besar, dan ia tanda di antara tanda-tanda kenabian yang paling jelas. Karena kita tahu bahwasanya perjalanan seharusnya di masa itu dari Mekah ke Palestina itu memerlukan waktu 1 bulan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan menempuhnya hanya dengan 1 malam saja. Bahkan itu bukan cuma Isra Mekah Palestina, tapi plus ke langit. Falam takun hadhihi ar-rihlah al-mubarakah hadatsan 'adiyan. Maka tidaklah perjalanan ini adalah kejadian yang biasa, bal kanat takriman ilahiyan wa 'ata'an rabbaniyan. Sebaliknya, ia adalah bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an asabahu min adzal musyrikin ma asabahu, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menimpa beliau semua musibah yang telah menimpa beliau dari gangguan orang-orang musyrikin, dan tentunya juga kesedihan-kesedihan sebelumnya yang beliau alami hingga Allah Subhanahu wa taala berikan yakni kegembiraan dengan memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabara wa sabara wa tahammala ma la tatahammaluhu al-jibalur rawasi. Maka Nabi Muhammad bersabar dan terus bersabar, dan beliau yakni mampu mengemban semua yakni cobaan itu, di mana gunung-gunung yang kokoh dan mantap pun niscaya tidak bisa mengemban musibah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadapi. Karena memang yakni ketika ditanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi asyaddu bala'an, qala al-anbiya, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabilah yang paling berat ujiannya. Dan kita tahu bagaimana beratnya ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li'idhami hadhihi al-mu'jizah sajjalaha Rabbul Izzah.
wa khallajaha biqur'anin yutla ana al-laili wa atrafan nahar. Dan karena agungnya mukjizat ini, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Allah Subhanahu wa taala yakni mengekalkannya. Termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, dibaca ia di malam hari dan juga di akhir siang. Karena semua kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala akan hal ini. Di antaranya dalil yang berikut kita akan sebutkan. Fa'an mu'jizatil Isra yaqulu ta'ala fi sadri suratil Isra, dan berkaitan dengan mukjizat Al-Isra. Belum kita bahas Al-Mi'raj, kita akan sebutkan di hadis, bahkan disebutkan 16 sahabat yang meriwayatkan hadis berkaitan dengan Al-Mi'raj. Artinya ia adalah hadis yang mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat lebih dan terjadi di setiap generasi periwayatan, di mana mustahil mereka untuk berkumpul untuk membuat satu kedustaan. Artinya hadisnya yakni pastilah derajatnya sahih karena jenisnya mutawatir. Dan di antara dan tentang mukjizat Al-Isra ini, yaitu diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dengan ruhnya dan jasadnya dan Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, bukan ruhnya saja. Hambanya bukan dalam mimpi. Nabi Muhammad Allah perjalankan dengan ruh dan jasadnya dan dalam keadaan terjaga. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau misalnya yang diperjalankan hanya ruhnya saja, apa utamanya kalau begitu Nabi kita Muhammad SAW? Kalau kemudian diperjalankan dalam mimpi, apa utamanya Nabi kita Muhammad SAW? Karena ia nyatalah dia diperjalankan dengan ruh dan jasadnya dan dalam keadaan terjagalah, menjadi keutamaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seharusnya Mekah Palestina biasanya di masa itu ditempuh selama 1 bulan, Nabi Muhammad SAW hanya 1 malam. Dan nanti kita akan sebutkan bagaimana orang di masa itu mereka murtad karena mengukur kejadiannya dengan akal hingga mereka tidak percaya dan murtad. Itulah kenapa di beberapa pertemuan yang lalu, kalau pian ingat, kita bahas, bahkan kita masih dalam pembahasannya, yaitu di antara keistimewaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemeluknya mereka punya prinsip at-taslim, berserah diri, pasrah. Berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang perkara-perkara yang gaib, yang tidak masuk nalar kita, tidak bisa kita mengindranya, tidak dengan penglihatan, tidak dengan pendengaran. Isra dan Mi'raj di antara kejadian yang gaib untuk kita dan mustahil sebenarnya terjadi. Tapi karena Allah berfirman tentangnya, Nabi Muhammad bersabda tentangnya, maka kita memiliki prinsip at-taslim, berserah diri, pasrah. Pasti sahih karena Allah yang bercerita tentangnya dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda tentangnya. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kami berkahi sekitarnya, bahkan sampai sekarang keberkahan itu terjadi. Kita tahu bahwasanya minyak zaitun ini salah satunya saja di antara keberkahan di sekitarnya adalah pepohonan dan buah-buahannya. Bahwasanya di antara minyak zaitun yang terbaik di dunia adalah hasil atau yang diproduksi oleh negara Palestina. Dia di antara yang terbaik.
linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul alim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian wa tawatarat al-ahadits asy-syarifah allati tatahaddatsu an hadhihi al-mu'jizah al-mubarakah. Dan hadis-hadis yang mutawatir telah banyak disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan definisi yang tadi. Dan hadis mutawatir itu mungkin kalau pakai persentase ya enggak sampai 20% ya. Hadis itu jika dibagi secara umum terbagi menjadi dua. Satu namanya hadis mutawatir, dua namanya hadis ahad. Hadis mutawatir dengan definisi yang tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat lebih. Dan periwayatan ini artinya lebih dari 10 ini terjadi di setiap generasi periwayatan. Tabi'in demikian, tabi'ut tabi'in demikian, tabi'ul atba' demikian terus sampai kemudian kepada para ulama mukhrijul hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Di mana mustahil mereka berkumpul untuk membuat satu kedustaan bikin hadis palsu, enggak ada. Nah, sedangkan ahad sebaliknya. Hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 enggak sampai 10 orang per generasi periwayatan. Dan ini pun kemudian dipecah lagi. Hadis ahad itu terbagi lagi menjadi 3. Ada yang namanya masyhur, 3 lebih tapi enggak sampai 10 per generasi periwayatan rawinya. Aziz, 2 saja perawi per generasi dari sahabat sampai mukhrijul hadis. Gharib, 1 saja perawi dari sahabat sampai mukhrijul hadis. Ini pembagian hadis secara umum. Baru nanti hadis dibagi jika dilihat dari keabsahannya. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ada pembagian-pembagian yang lain. Nah, ini mutawatir. Hadis berkaitan dengan cerita tentang mukjizat Isra dan Mi'raj itu mutawatir. Disebutkan bahkan 16 orang sahabat yang meriwayatkan. Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim 20-an hadis masing-masing, mudah-mudahan saya tidak salah. Dengan 16 orang sahabat yang berbeda ini meriwayatkan cerita yang sama dari Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana Isra dan Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah hadisnya tentunya sangat panjang, tapi ini kita akan pangkas sedikit ya. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqa al-himari wa duna al-baghli yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan kepadaku al-buraq. Ia adalah binatang melata atau berkaki 4. Warnanya putih, panjang. Besarnya lebih besar daripada himar, tapi lebih kecil daripada bighal. Bighal adalah binatang hasil perkawinan silang antara kuda dan keledai. Keluarlah bighal. Nah ini besarnya di atas himar, keledai, tapi lebih kecil daripada bighal. Warnanya putih dan dia panjang. Yadau hafirahu 'inda muntaha tarfih. 1 langkah kakinya sejauh matanya memandang. Jadi hanya beberapa sifat ini saja yang Nabi Muhammad sebutkan tentang al-buraq. Tidak disebutkan ia seperti kuda kemudian kepalanya manusia. Ia seperti kuda tapi kepalanya manusia dan perempuan pula. Ia seperti kuda tapi kemudian ada sayapnya. Ia seperti kuda ada sayapnya, badannya kayak manusia, kepalanya perempuan, kemudian ada tanduknya. Enggak ada. Tidak ada definisi itu atau tidak ada sifat itu di hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya beberapa sifat ini saja. Warnanya
besarnya, perawakannya, dan bagaimana satu langkah kakinya. Qala farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Kemudian aku menungganginya hingga aku sampai ke Baitul Maqdis. Qala farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihil anbiya. Kemudian aku ikatkan dia di satu besi yang bulat, halqah, di mana biasa para nabi juga mengikatkannya di sana. Ulun pernah melihat melihat langsung tempat ini di mana buraq itu diikatkan di bagian kanan dari Masjid Al-Aqsa atau Qubatus Sakhrah. Masjid Al-Aqsa itu komplek, di dalamnya ada 5 masjid. Yang ditampilkan ke dunia itu yang Dome of the Rock, yang warna emas itu. Dari kecil kita meyakini itu kan. Padahal yang di sana Nabi Muhammad SAW salat bukan itu. Di depannya lagi. Mungkin hampir 200 meteran ke sana mungkin. Kubahnya warnanya hitam. Nah, tempat ini yang ulun sebutkan, ini di bagian kanannya. Masjid kecil di bagian kanannya. Di baliknya persis adalah tembok ratapan orang-orang Yahudi. Disitulah Nabi Muhammad SAW mengikatkannya, sebagaimana juga para nabi mengikatkannya di sana. Karena kita tahu sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengimami para nabi di sana. Kita akan bahas nanti. Karena kita tahu bagaimana mengimami para nabi, kewajiban salat aja kan belum. Qala thumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'ataini. Nah, ini. Kemudian aku masuk ke masjid, kemudian aku salat di dalamnya 2 rakaat, thumma kharajtu, aku keluar. Kewajiban salat kan nanti. Kan belum naik. Coba. Kemudian aku masuk ke dalam masjid, aku salat 2 rakaat, kemudian aku keluar. Timbul pertanyaan, itu salat apa? Bagaimana salatnya? Maka jawabannya nggak penting. Yang penting untuk kita sekarang adalah syariat yang kita terima dari Nabi Muhammad sekarang. Yaitu ketika nanti cerita ini selesai, Nabi Muhammad diwajibkan kepada beliau untuk umatnya untuk salat sehari 5 waktu. Hari berikutnya lah kemudian Jibril mengajarkan tata caranya. Subuh ya di waktu subuh dia ajarkan, zuhur ya demikian, asar juga, dan seterusnya. Salat dengan cara tertentu. Mengimami para nabi juga tentunya dengan cara tertentu yang tidak disebutkan detailnya untuk kita. Kenapa tidak disebutkan? Berarti nggak penting untuk kita ketahui. Ya. Kemudian aku keluar. Faja'ani Jibril, kemudian Jibril mendatangiku alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Kemudian Jibril datang kepadaku membawa 2 ina. Kita terjemahkan dengan gelas deh, bukan bejana ya, atau bisa baskom, bisa mangkok ya. Yang satu berisi khamar, yang satu berisi susu. Fakhtartul laban, maka aku memilih susu. Faqala Jibril ikhtartal fitrah, maka Jibril mengatakan kepadaku, engkau telah memilih sesuatu yang sesuai fitrah manusia. Apa itu? Susu. Di mana di dalam Al-Qur'anul Karim bahkan permisalan susahnya berbuat ikhlas, beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, permisalan Al-Qur'anul Karim sebutkan luar biasa detail. Yaitu apa? Seperti murninya susu yang keluar dari seekor binatang, di mana di dalam perutnya susu itu di antara kotoran dan daging. Tapi subhanallah, ia keluar susu murni dan bermanfaat untuk tubuh. Tentunya bermanfaat untuk anak si binatang, bahkan untuk kita manusia. Sampai seperti itu permisalan susahnya untuk berbuat ikhlas. Ingin beribadah, ada saja gangguan. Ingin dibicarakan orang, ingin dilihat orang, ingin diperdengarkan bagaimana indahnya ibadah kita, bagaimana rajinnya ibadah kita, bagaimana rutinnya ibadah kita. Macam-macam godaan untuk kemudian menghasilkan satu amal yang ikhlas lillahi ta'ala. Susu.
Kemudian thumma araja bina ila sama fastaftaha Jibril. Kemudian yakni Jibril naik bersamaku ke langit Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril minta bukakan pintu langit. Faqila man anta. Kemudian dikatakan kepadanya, siapa kamu? Zahirnya berarti penjaga pintu nggak tahu siapa ini kan? Ya, bisa jadi dia sejak diciptakan dia menjaga pintu langit. Sama seperti sabda Nabi Muhammad SAW, ati babal jannah fa astaftihu. Aku nanti di akhir zaman aku akan mendatangi pintu surga dan aku akan minta bukakan. Kemudian penjaga pintu surga, faqala al-khazinu man anta. Kemudian penjaga pintu surga mengatakan, siapa kamu? Zahirnya berarti penjaga ini enggak tahu siapa Nabi kita Muhammad. Di antara keterangannya adalah bahwasanya sangat mungkin sejak mereka diciptakan ya cuma jaga pintu. Dia bukan malaikat yang kemudian warawiri di dunia hingga tahu ini si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak tahu. Aku Muhammad. Oh, bika umirtu alla aftaha li ahadin qabla. Aku adalah Muhammad. Oh, hanya untuk kamulah aku diperintahkan untuk membukakan pintu ini dan tidak membukakannya kepada siapapun sebelum kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jibril minta bukakan, kemudian dikatakan kepadanya, siapa kamu? Dia berkata, saya Jibril. Kemudian dikatakan, siapa yang bersamamu? Dia adalah Muhammad. Dan dia telah diutus. Fafutiha lana fa'idha ana bi Adam farhaba bi wa da'ali bi khairin. Kemudian dibukakan untuk kami pintu yang pertama. Kemudian di sana ada Nabi Adam alaihissalam dan dia menyambut kami dan dia berdoa kebaikan untukku. Disinilah kemudian hadisnya ulun potong karena di setiap tingkatan langitnya ketemu dengan yakni para nabi dan rasul sebelum beliau, ulun skip langsung kepada inti bahasan perintah salat. Fa auhallahu ilayya ma auha fa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa lailah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku salah satu cara datang yang wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu seperti ini. Kita tahu wahyu itu datang caranya macam-macam. Di antaranya di dalam mimpi, terkadang suara lonceng yang keras beliau dengarkan, kemudian setelah itu beliau ditiupkan kemudian beliau tahu wahyu Allah. 3, beliau ditiupkan wahyu Allah ke relung hati beliau, jawaban-jawaban, yakni fatwa-fatwa. Kemudian yang keempat, bertemu dengan Jibril dalam bentuk aslinya. 5, bertemu dengan Jibril tapi dalam jelmaan manusia. 6, ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung, tapi tentunya ditutupi oleh tirai cahaya. Maka Allah mewahyukan kepadaku yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Apa itu? Allah mewajibkan kepadaku 50 yakni salat dalam sehari semalam. Fanazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku turun ke Nabi Musa alaihissalam di tingkatan tertentu. Kala itu beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Faqala ma farada rabbuka ala ummatik. Wahai Muhammad, apa yang Tuhan mewajibkan kepada umatmu? Qultu 50 salatan. Aku menjawab, Allah fardukan untuk umatku 50 salat. Qala, kemudian Musa alaihissalam berkata, irji ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah kepadanya keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak mampu untuk 50 salat itu. Ya, 5 saja terlayur. Fa inni qad balautu bani Israil wa khabartuhum. Karena sesungguhnya aku telah yakni mengkhabarkan kepada Israel dan mereka nggak mampu. Artinya di antara umat yang terbanyak selain umat Nabi Muhammad itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka diberikan kewajiban juga dan disampaikan Nabi Musa alaihissalam, umatnya nggak mampu. Nabi Musa tahu kita juga umat Nabi Muhammad nggak mampu. Naik minta keringanan. Qala faraja'tu ila rabbi faqultu ya rabbi khaffif ala ummati fahatta anni 5. Kemudian aku kembali kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian aku mengatakan, wahai Tuhanku, ringankan untuk umatku kewajiban salat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan untuk umatku 5 salat. Jadi masih 4-5 nih. Masih banyak. Faraja'tu ila Musa faqultu hatta anni khamsan. Kemudian aku kembali kepada Nabi Musa dan mengkhabarkan kepadanya, diringankan untukku 5 salat. Qala inna ummataka la yutikuna dzalik farji ila rabbika fas'alhu takhfif. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu dengan salat itu 45 salat. 5 salat aja telayur. Umatmu tidak akan mampu untuk, yang telayur tadi dari saya, bukan dari Nabi Musa ya. Sesungguhnya umatmu tidak mampu untuk itu 45 salat. Kembali kepada Tuhanmu, minta kepadanya keringanan lagi. Qala falam azal arji baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam hatta qala ya Muhammad innahunna 5 salawatin kulla yawmin wa laylah likulli salatin 10 fadzalika 50 salatan. Kemudian masih saja aku bolak-balik kepada Tuhanku dan kembali kepada Musa. Balik, naik lagi, turun, dikurangi 5, naik lagi tuh, kurangi 5, turun, naik lagi. Terus kata Nabi Muhammad SAW, masih saja aku mondar-mandir atau bolak-balik naik turun kepada Tuhanku dan ketemu Musa. Disuruh minta keringanan, naik lagi, diringankan 5, turun lagi. Begitu terus hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ia adalah 5 salat saja, 5 waktu, sehari semalam. Setiap salat setara dengan 10, maka ia sama seperti 50 salat. Kemudian ulun potong lagi, masih banyak riwayat berikutnya. Qala fanazaltu hatta intahaitu ila Musa fa akhbartu fa qala irji ila rabbika fas'alhu tarfi. Kemudian aku turun, kemudian bertemu dengan Nabi Musa lagi, dan aku kabarkan kepadanya bahwasanya ia 5 salat. Masih saja Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kembali ke Tuhanmu, minta lagi keringanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Aku telah bolak-balik kembali kepada Tuhanku dan aku malu. Artinya udah 5 aja. Sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Tentunya riwayatnya sangat panjang. Ulun ingat tahun lalu atau tahun sebelumnya lagi pernah menyuruh salah seorang di antara pengen membaca riwayatnya secara detail, tapi dalam bentuk terjemahan. Jadi ini ulun pangkas ya, karena ini inti ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya ada orang sok raya-rayain Isra Mi'raj tapi nggak sholat, itu cukup aneh ya, karena inti ceritanya itu kewajiban sholat ya. Kemudian innaha mu'jizah. Wa in madha waqtuha wa anqadha zamanuha fahiya baqiyatul athar daimatul dzikr bidawamil qur'ani wa baqaihi wal imanu bihadhil mu'jizati juz'un minal iman birisalati afdhalul khalqi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ia adalah mukjizat, walaupun waktunya telah berlalu, walaupun zamannya telah berlalu, maka hasil imbas dari cerita tersebut bahwasanya itu berkaitan dengan Isra Nabi Muhammad dan kewajiban untuk kita salat, sampai sekarang ia tetap. Karena disebutkan ketetapannya dan penyebutannya dalam Al-Quran. Selama Al-Quran ada, maka ini akan selalu ada di antara kita. Al-Qurannya yakni mukjizat, cerita di dalamnya di antara Isra dan Mi'raj juga mukjizat. Wal imanu bihadzal mu'jizah juz'un minal iman. Dan beriman kepada mukjizat ini adalah bagian dari keimanan dengan risalah manusia paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa satadhillu hadhil mu'jizah yaqifu amamaha al-aqlul bashari 'ajizan li'annaha la takhda'u lil qawanin at-tabi'iyyah allati na'rifuha innama tata'allaqu bil qawaninil ilahiyyah. Akan tetapi walaupun ia mukjizat, maka ia tetap saja sampai sekarang di hadapan sebagian manusia ia adalah sesuatu yang susah untuk diterima. Karena kejadiannya mustahil terjadi sebenarnya. Isra-nya saja mustahil, apalagi kemudian Isra dan Mi'raj hanya dalam 1 malam. Orang yang mengedepankan akalnya akan mengingkari kejadian ini.
Makanya kalau kita belajar akidah sebagaimana yang sudah kita pelajari, ada bahasan kemarin yang kita bahas bahwasanya ada prinsip at-taslim yang kita miliki. Kita berserah diri, kita pasrah akan firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Allah firmankan, Nabi Muhammad sabdakan, sami'na wa ata'na. Sekalipun ia tidak masuk akal kita. Karena bisa jadi, bukan bisa jadi, karena pasti kita tidak mampu mencernanya jika Allah berikan detail. Ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan detailnya. Contoh mudah saja misalnya, faedah ulun ambil dari keterangan Ustaz Al-Fadhil Firanda. Contoh seperti menjelmanya Jibril menjadi manusia. Kan lewat begitu saja ceritanya untuk kita. Harusnya kata beliau kalau kita bayangkan itu sesuatu yang luar biasa dahsyat. Karena malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian menjelma jadi manusia. Bagaimana indahnya manusia ini. Dan kala itu para sahabat melihatnya ya, tapi kan dalam sosok jelmaan manusia. Waktu itu Madinah sangat kecil, mereka saling kenal lah satu sama lain. Ya, tapi subhanallah ketika Jibril datang, mereka nggak ada yang tahu siapa orang ini. Oke, kalau dia bukan orang sini minimal berarti musafir. Oke, ketika orang itu adalah musafir pun kenapa kok tidak ada bekas dia bepergian? Minimal rambut berdebu ke, pakaian berdebu ke, atau compang-camping ke, apa ke? Enggak, bajunya sangat putih, bersih. Kemudian rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas dia bepergian. Makin aneh dong. Keindahan sebenarnya yang ingin disampaikan. Jadi terkadang, bukan terkadang, pasti ada hikmah di balik kenapa Allah tidak menyebutkan detailnya. Tapi kewajiban kita mempercayainya. Nah, kenapa sampai sekarang walaupun ia mukjizat, sebagian orang susah untuk menerima kejadian ini. Karena mereka mengukurnya dengan akal, itu jawabannya. Karena kejadian ini itu tidak tunduk dengan aturan tabiat manusia atau dunia. Bagaimana ya? Mekah Palestina kita sebutkan tadi itu perjalanan entah itu dengan onta atau kuda ya 1 bulan. Itulah hukum dunia dari Mekah Palestina 1 bulan. Itulah hukum yang kita ketahui. Dengan zaman itu, dengan tunggangan di waktu itu 1 bulan. Bagaimana akal bisa menerima itu semua dilakukan hanya dalam 1 malam dan bukan cuma Mekah Palestina tapi plus langit. Tolong di-browsingkan Pit, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke bulan? Kalau kita katakan bulan itu di langit pertama. Sambil jalannya. Li'annaha la takhda' lil qawanin at-tabi'iyyah. Karena kejadian ini tidak tunduk atau tidak mengikuti qanun hukum at-tabi'iyyah, tabiat natural. Bagaimana alam ini berputar, berjalan. Mekah Palestina ya 1 bulan. Ini kok cuma 1 malam? Allati na'rifuha, yang kita ketahui, yang namanya perjalanan Mekah Madinah itu 400 kiloan, itu 1 pekan. Palestina itu 4 kali lipat. Berarti kan ya 1 bulan. Berapa Bit? Berapa? Kecepatan terakhir yang didapatkan ketika orang pergi ke bulan 2006 ya, 8 jam. 1 malam. Itu baru ke bulan. Kita bicara langit secara utuh sampai langit ke-7. Dan kita bicara zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau memang bulan adalah di langit pertama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Innama tata'allaqu bil qawaninil ilahiyah. Kejadian ini berkaitan dengan qanun hukum ilahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Enggak berlaku untuk Allah Subhanahu. Kalau sudah berkaitan dengan mukjizat, sudah tidak berlaku di sana hukum manusia. Hukum kimianya kah, fisikanya kah, enggak berlaku. Kalau sudah berkaitan dengan mukjizat. Atau bahkan misalnya non nabi dan rasul namanya karamah,
Sudah nggak berlaku juga orang bisa jalan di atas air, orang bisa terbang di udara, nggak berlaku. Hukum manusia ya kita nggak bisa terbang. Hukum manusia kita jalan di air ya kelelap, kan gitu. Kalau sudah berkaitan dengan mukjizat, maka yakni sebab-sebab itu semuanya hilang. Nah, walaqad ishtamalat hadhihi ar-rihlah an-nabawiyyah al-mubarakah ala ma'anin katsirah wa durusin 'azimah. Dan perjalanan Nabi Muhammad yang diberkahi ini mengandung begitu banyak makna, mengandung begitu banyak pelajaran yang agung di antaranya. Mudah-mudahan cukup ya. Hanya 4 saja sih disebutkan, mudahan minimal 2 di antaranya kita bisa sampaikan. Kalau nggak cukup ya mungkin malam saya akan lanjutkan tapi di mubah ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah innal mihana tattabi'uhal minahu. Sesungguhnya kesulitan-kesulitan akan diikuti dengan kemudahan-kemudahan dan karunia. Dari mana ini kita dapatkan? Yuk kita baca. Wa anna an-nasra ma'as sabri wal aqibatu daiman wa abadan lil muttaqin. Fa kullu mihnatin wa shiddatin wara'uha minhatun wa ata'un wa takrimun min Allah. فبعد المحن والشدائد التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبيل الإسراء والمعراج جاءت رحلة التكريم لتثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكي يزدادوا إيمانا ويقينا وثقة في أن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده المؤمنين. Sesungguhnya kesulitan-kesulitan akan diikuti dengan kemudahan-kemudahan, dan bahwasanya kejayaan dan kemenangan itu bersama kesabaran, dan hasil yang baik selalu akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Maka semua kesusahan di baliknya ada kemudahan, ada pemberian, ada karunia, ada penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada setiap kesusahan-kesusahan, setelah kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW kala itu sebelum beliau Isra dan Mi'raj di Makkah, datang setelahnya perjalanan yang untuk memuliakan beliau SAW. Istrinya meninggal, pamannya meninggal, dakwahnya ditolak, anaknya semuanya meninggal. Satu aja misalnya, satu kita bahas ya, pasangan meninggal itu sangat menyedihkan. Orang masuk Islam yang pertama, yang secara mutlak itu Khadijah. Sebelum kita pecah yang perempuan siapa, laki-laki siapa, remaja siapa, enggak. Secara mutlak manusia pertama yang masuk Islam itu Khadijah. Di mana semua orang mendustakan beliau, perempuan ini mengimaninya, menolongnya dengan hartanya. Ketika Nabi Muhammad bahkan mendapat wahyu pertama kali, takut beliau karena beliau manusiawi beliau takut. Pulang beliau dalam keadaan gemetar, keringat dingin. Istrinya menenangkannya. Ya. Coba saja kala itu Khadijah juga yakni takut, tidak bisa menenangkan. Nabi Muhammad pulang menggigil, keringat dingin, takut. Istrinya bahkan mungkin misalnya lebih heboh lagi. Oh kenapa pian? Aduh, yang nggak bakal jadi Nabi Muhammad SAW. Beliau menenang, subhanallah, Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menenangkan Nabi Muhammad. Yani teman hidup yang luar biasa. Meninggal duluan, gimana sedihnya itu. Kemudian pamannya yang menopang dakwahnya. Walaupun sempat kemudian pamannya itu yakni di titik di mana sudah tidak tahan dengan tekanan Quraisy, ayolah kamu ngomong sama ponakanmu itu.
Berhenti dia dakwah. Kalau kamu enggak yang nyetop, kami nih yang nyetop nih. Akhirnya Abu Talib memberanikan diri menyampaikan pada ponakannya, wahai ponakanku, berhenti ya, saya dapat tekanan banyak ini dari orang Quraisy. Hai paman, jika mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan tinggalkan paman. Ngelihat ponakannya itu, semangat lagi dia menopang. Wah, ini berarti kokoh banget nih ponakan saya ini. Meninggal juga. Anak-anak meninggal semua dan masih kecil-kecil yang laki-laki. Yang perempuan sudah dewasa bahkan menikah, meninggal semua. Tidak bisa kita bayangkan kesedihan-kesedihan. Bahkan disebutkan beliau, mudahan istilahnya bisa dibenarkan, sempat linglung. Berjalan tanpa arah. Kenapa? Sedih. Sudah seperti itu dakwah ditolak pula. Bayangkan. Makanya orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Kita nggak ada apa-apanya. Ustaz, tapi pasangan saya meninggal. Tapi apakah pasangan Anda ketika hidup seperti Khadijah menopang suaminya, atau suami menopang istrinya? Enggak kayaknya. Tapi seperti itu, Ustaz. Oke. Anak Anda sudah meninggal belum? Belum sih, masih lucu-lucu. Anak Nabi Muhammad mati semua. Sallallahu alaihi wasallam. Anak masih kecil. Rata-rata semuanya meninggal bahkan belum 1 tahun. Ada yang di sebelum 2 tahun ya. Itu masa di mana anak itu lucunya luar biasa. Anak itu ketika lahir dari bayi sampai TK0 kecil lah, itu lucu luar biasa. TK0 besar sudah nyebelin biasanya. Meninggal tuh gimana? Ya Allah, nggak bisa kita bayangkan anak yang meninggal semua. Sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan demi kesedihan. Bahkan disebutkan tahun itu disebutkan Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi Muhammad bersedih. Tak taunya Allah berikan kegembiraan kepada beliau dengan apa? Rihlatut takrim. Perjalanan penghormatan, pemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Litathbiti qalbi Rasulillah, untuk memantapkan hati Rasulullah. Walikayazdadu imanan, dan agar iman beliau bertambah, wa yakinan, dan keyakinan, wa thiqatan, dan kepercayaan. Kepercayaan akan apa? Fi anna Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla la yatakhala an ibadil mu'minin, tidak akan kemudian mengabaikan hamba yang beriman. Jadi tugas kita hanya bersabar. Karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Kesusahan itu diapit dengan 2 kebahagiaan. Sabar saja hadapi. Hati kita sabar untuk tidak bergumam, lisan kita sabar untuk tidak mengumpat, anggota tubuh kita sabar untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan kita atau orang lain. Dapat musibah malah bunuh diri. Dapat musibah malah cakar-cakar wajah. Dapat musibah. No, sabar. Setelah kesedihan ini akan ada kebahagiaan. Setelah kesulitan ini akan ada kemudahan. Itulah ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Ja'at mu'jizatul Isra wal Mi'raj fi waqtin faqada fihi ar-rasul an-nasir min al-ahli wal 'ashirah. Faqada ummul mu'minin as-sayyidah Khadijah bint Khuwailid allati kanat bimathabati an-nasir ad-dakhili. فكانت تخفف عنه صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه من صناديد الكفر وأيضا كان أبو طالب عم رسول الله يدفع عنه الأذى بعلو مكانته بين القبائل ورفعة شأنه فكان بمثابة النصير الخارجي في التخفيف عنه صلى الله عليه وسلم خارج البيت. Datang mukjizat Isra dan Mi'raj ini di waktu Nabi Muhammad SAW kehilangan para penolong beliau luar dan dalam dari keluarganya. Beliau kehilangan istri beliau Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, di mana dia adalah penolong Nabi Muhammad internal beliau yang mensupport beliau dari dalam. Psikis beliau sallallahu alaihi wasallam menenangkan Nabi Muhammad SAW. Dan dia
yang meringankan beban Nabi Muhammad SAW dengan semua yang Nabi Muhammad dapatkan dari gangguan orang-orang kafir. Dan juga di waktu itu Abu Talib paman beliau menolong Nabi Muhammad SAW, menjauhkan Nabi Muhammad SAW dari gangguan orang-orang kafirin musyrikin karena dia memiliki derajat yang tinggi di kabilah Quraisy. Dan Abu Talib ini layaknya penolong eksternal. Jadi internal dan eksternal, luar dan dalam, penolong Nabi Muhammad dua-duanya meninggal. Istri tercinta meninggal, paman tercinta juga meninggal. Wa fi amin wahidin tanqati hadhil asbab bi Rasulillah. Di tahun yang sama terputus semua ini. Apa? Pertolongan. Makanya ulun juga sudah pernah sampaikan juga bahwasanya dakwah ini nggak bisa berdiri sendiri. Nabi Muhammad saja butuh pertolongan. Nabi Musa saja waktu itu butuh pertolongan. Minta kepada Allah agar Allah juga mengutus saudaranya Harun untuk menopang dakwah beliau. Karena Harun lebih fasih berbicara daripada saya. Dan agar dia kemudian membenarkan apa yang saya sampaikan. Karena saya takut bahwasanya umat saya akan mendustakan saya. Manusiawi. Nabi Musa minta pertolongan kepada Allah agar diutus bersamanya saudaranya juga. Nabi Muhammad SAW penolongnya, orang terdekatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di tahun yang sama semua sebab-sebab pertolongan ini terputus. Wa summiya hadzal 'am bi 'amil huzn. Tahun ini bahkan dinamakan dengan tahun kesedihan. Kan kita tahu di waktu itu ya, tahun-tahun disebutkan dengan kejadian-kejadian tertentu. Di antaranya kelahiran Nabi Muhammad kan namanya tahun gajah karena kejadian itu. Dan ini namanya tahun kesedihan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, haitsu faqada fi, ini cuma satu doang ya. Apa? Haitsu faqada fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuhawwinu alaihi al-masa'ib wa yukhaffifu anhu al-alam. Di mana Nabi Muhammad kehilangan orang-orang yang meringankan untuk beliau musibah, meringankan untuk beliau semua sakit. Istrinya di rumahnya meninggal, di luar pamannya juga meninggal. Fashtaddal adza bi Rasulillah. Setelah itu akhirnya gangguan pada Rasulullah makin keras. Kenapa? Penopangnya, penolongnya yang membantu Nabi Muhammad untuk berdakwah di luar eksternal yaitu pamannya sudah meninggal. Waktu itu Quraisy itu cuman gak enakan doang. Mereka sudah rencanakan mau bunuh kok. Cuman ada Abu Talib nih. Sekarang Abu Talibnya sudah mati. Waduh, enak nih. Fashtaddal adza bi Rasulillah. Maka gangguan makin keras menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqa min ahli Makkah ma laqa. Dan Nabi Muhammad mendapatkan apa yang beliau dapatkan dari ahli Makkah. Ingat cerita sampai beliau ketika sholat. Itu orang-orang bikin challenge. Ayo siapa yang berani? Itu ketika si Muhammad sholat. Lemparkan padanya, tumpukkan padanya paparutan bahasa kita atau jeroan binatang dan juga kotorannya. Ayo, bayangkan paparutan. Pian pernah lihat nggak? Kalau misalnya Idul Kurban isinya binatang tapi bukan kambing, sapi, gede banget. Tempat buat kotorannya itu loh, itu besar sekali. Apalagi plus paparutannya, apalagi kemudian plus, apalagi misalnya onta, misalnya waktu itu onta ya kita nggak tahu. Atau misalnya beberapa paparutan dan beberapa jeroan dan kotoran. Karena disebutkan Nabi Muhammad sampai tidak bisa mengangkat kepalanya. Sujud, ditimpakan itu semuanya, jebret, sampai nggak bisa ngangkat, bayangin. Berarti kan sangat berat. Kalau cuman jeroannya ayam sedikit, wah tetelan doang nih, kan ringan aja ya. Enggak semuanya. Subhanallah. Wa fi wasti hadhihi adh-dhurub al-'asibah wal mihan al-qasiyah wa jafawah min ahli Makkah tujah sayyidil khalqi tatajalla inayatul haqqi munadiyah. Maka di saat yang seperti ini, kondisi seperti ini, kesulitan yang luar biasa keras, sikap yang luar biasa kasar ahli Makkah kepada beliau sampai level itu. Ya, disebutkan anaknya waktu itu di antara yang membersihkan Nabi Muhammad SAW, Asma dan saya tidak salah,
Adalah pokoknya yang bersihkan Nabi. Itu sampai nangis ya. Sampai menangis. Apa memang harus seperti ini Abah dakwah itu? Nabi Muhammad masih berbaik sangka. Dakwah saya pasti akan diterima nanti di Taif. Di Taif begitu juga, subhanallah. Makanya kalau misalnya dakwah nih untuk ulun dan pian ya, semuanya juga mungkin berdakwah ya. Kalau cuma dinyinyirin orang gitu ya. Cuman ada orang yang komen miring gitu ya. Apalagi yang punya akun juga akunnya fake ya. Fake akun ya. Jadi nggak usah dihiraukan. Dakwah kita masih sangat ringan. Di masjid ini ditolak nggak apa-apa. Di musola itu ditolak nggak apa-apa. Masih banyak masjid lain dan musola lain yang juga menolak. Maksudnya yang nerima masih ada. Santai aja. Dakwah kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana yakni kesulitan demi kesulitan, kesedihan demi kesedihan, dan bagaimana sikap kerasnya ahli Makkah kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, memberikan kegembiraan dengan seruan, yaitu untuk kata Allah SWT munadiyah, tatajalla inayatul haqqi munadiyah. Ketika kondisi seperti ini, datang seruan dari langit mengatakan, aqbil ilal ula ya sayyidal haq. Yuk sini. Yuk datang ke sini ke langit. Bayangin. Aqbil ilal ula. Datanglah ke ketinggian. Ayo datang ke langit. Sini. Ya sayyidal haq. Ya sayyidal khalq. Hai. Yani penghulu semua umat manusia. Ayo ke langit. Jadi dapat undangan untuk berjumpa dengan Tuhan. Setelah begitu banyak kesedihan demi kesedihan, kesenangan Allah berikan. In kana qad jafaka ahlul ardi faqad habbaka ahlus sama. Jika penghuni bumi, penduduk bumi kasar sikapnya kepadamu, jangan takut. Kenapa? Penghuni langit mencintaimu. Ayo sini. In kana qad a'rada anka ahlu syaqa qad faraha bika ahlun naqa. Jika orang-orang yang celaka itu menolakmu, menolak dakwahmu, tidak perlu khawatir. Penghuni langit Allah Subhanahu wa taala yang suci, mereka bahagia menjumpaimu. Faraha bika, mereka senang untuk berjumpa denganmu, enggak usah takut. Bagaimana enggak bahagia? Diberitakan berita seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Faja'at mu'jizatul Isra wal Mi'raj tafrijan lil karbi wa syarhan lis sadri wa tasrihan 'anil rasulil akram wa takriman lahu wa li ummatihi. Maka datanglah mukjizat Isra dan Mi'raj mengeluarkan Nabi Muhammad dari kesusahannya, melapangkan untuk Nabi Muhammad hatinya, memberikan kesenangan pada Nabi Muhammad SAW dan memuliakan Nabi Muhammad SAW, dia dan umatnya, karena ini mukjizat terbesar setelah Al-Quranul Karim. Ini faedah pertama yang bisa kita ambil, bahwasanya bersama kesulitan-kesulitan atau sesungguhnya kesulitan-kesulitan tersebut akan mengikuti setelahnya kemudahan, kebahagiaan, kesenangan. Ini yang Nabi Muhammad alami, itulah yang juga insya Allah kita akan dapatkan. Setelah begitu banyak kesusahan dalam banyak hal, Nabi Muhammad bersabar. Ketika di Taif, Nabi Muhammad itu dapat tawaran loh oleh malaikat penjaga gunung. Kalau Nabi Muhammad mau, saya akan timpakan 2 gunung ini ke mereka, biar hancur lebur, biar mampus, biar rata sama tanah sekalian. Ingin diluruskan, ingin didakwahi, ingin dikenalkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, malah melempari batu. Kan kurang ajar ya. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad SAW bersabar sambil mengusap wajahnya yang berlumuran darah karena kepalanya bocor. Zaid yang kala itu berusaha menghalangi batu-batu yang datang itu pun kepalanya bocor. Nabi juga manusia. Ini diantara dalil Nabi Muhammad manusia, kepalanya bocor. Sallallahu alaihi wasallam, luka. Lalu siapa Anda kemudian kok punya ilmu kebal itu siapa? Nabi Muhammad bocor sambil mengusap darah yang bercucuran dari kepalanya ke wajahnya dengan mengatakan jangan. Semoga ada di antara anak cucu mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sabar luar biasa sallallahu alaihi wasallam, padahal musibah demi musibah
beliau alami dan begitu berat. Kemudian ja'at rihlatul Isra wal Mi'raj ala maw'idin min Rabbil alamin liyakhtar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam duna sairil khalqi liyukrimahu ala sabrihi wa jihadihi wa tahammulihi al-mihan wa liyukhatibahu duna wasitatin wa min ghairi hijabin wa liyutalli'ahu ala awalimil ghaib wa hadhihi ni'matun 'azimatun wa minhatun karimatun ma wara'uha minhah wa hadha darsun 'azimun likulli muslimin yata'arradu li shiddatin aw tusibuhu minhatun aw karbun fa idza sabara wa tahammala asy-syada'id fala syakka anna Allah sayukrimuhu bil ata'atil ilahiyyah wal minahir rabbaniyah wa inna kulla mihnatin wara'uha minhah falnasbir wal nahtasib wal nattaqillaha idza ta'arradna li mihnatin aw shiddatin fi hayatina fal mihanu yakhruju min arhamiha al minahu. Ja'at rihlatul Isra wal Mi'raj, maka datanglah yakni mukjizat Isra dan Mi'raj kepada Nabi kita Muhammad SAW, hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW, tidak untuk semua makhluk. Bahkan Nabi dan Rasul sebelumnya tidak memiliki mukjizat ini. Untuk apa? Liyukrimahu ala sabrihi wa jihadihi wa tahammulihi al-mihan. Allah berikan mukjizat itu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah tidak memberikannya kepada siapapun kecuali pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan beliau, untuk menghormati beliau. Atas apa? Atas kesabaran beliau, atas jihad beliau, atas tahannya beliau menghadapi semua cobaan. Cukup? Belum. Waliyukhatibahu duna wasitatin wa min ghairi hijabin, dan agar Allah Subhanahu wa taala menyapa Nabi Muhammad, berbincang dengan Nabi Muhammad SAW langsung, walaupun tentunya dengan adanya tirai cahaya. Kata Nabi Muhammad SAW, nurun inni arahu, sungguhnya cahaya yang aku lihat. Nurun anna arahu, terhalang cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Tapi beliau bercakap langsung, dan di antara nama yang Nabi Muhammad miliki atau gelar yang Nabi Muhammad miliki itu sama dengan Nabi Musa, Kalimur Rahman, Nabi dan Rasul yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Belum. Waliyutalli'ahu ala awalimil ghaib, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya tentang alam gaib. Nabi Muhammad melihat surga kan? Nabi Muhammad melihat neraka kan? Jadi bukan cuma perjalanannya saja yang kemudian dengannya Nabi Muhammad bahagia, berbicara langsung dengan Tuhan. Dibukakan untuk beliau beberapa perkara gaib. Wa hadhihi ni'matun 'azimah wa minhah karimah. Ini nikmat yang luar biasa agung. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dan tidak ada kemudian kesusahan dirasa setelahnya, karena luar biasa nikmat. Dan ini adalah pelajaran yang agung yang bisa dimiliki oleh setiap muslim. Ketika dia menghadapi atau mendapatkan kesusahan, kesulitan, maka jika dia bersabar dan dia kemudian tahammala syada'id, dia sanggup kemudian menopang musibah yang berat itu, dan pasti sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seorang kecuali sesuatu yang dia tidak mampu pikul. Dia pasti mampu pikul, apapun itu bentuknya. Berkaitan dengan pasangankah, anakkah, hartakah, pekerjaankah, semua yang pian hadapi, dari semua kesulitan yang pian hadapi, musibah yang pian hadapi, pian pasti mampu menghadapinya. Allah tidak mungkin berikan kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu pikul, nggak mungkin. Jadi harus bersabar. Apalagi misalnya berkaitan dengan musibah yang itu bukan pilihan. Contoh seperti musibah bukan pilihan, tetangga anda lalai hingga rumahnya terbakar, rumah anda kena. Nah, itu sabar, ittirari, anda harus bersabar. Tapi terpaksa kan, gimana lagi? Ikut kebakar kok.
Tapi ada sabar yang ikhtiari, sabar yang Anda bisa milih. Apa itu? Sabar menjalankan ketaatan, Anda bisa memilihnya. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, Anda bisa memilihnya. Karena kalau tidak sabar, Anda nggak ikut kajian sekarang. Kalau nggak sabar, saya nggak ngajar sekarang. Kalau nggak sabar, kru nggak hadir hari ini. Ya, ketaatan itu butuh kesabaran. Sama seperti meninggalkan kemaksiatan juga butuh kesabaran. Maka jika dia bersabar, semua muslim, dan dia kemudian mampu menopang atau memikul semua berat beban kesulitan tersebut, fala syakka anna Allah sayukrimuhu bil ata'atil ilahiyah wal minah ar-rabbaniyah. Maka tidak diragukan, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan pemberian-pemberian, dengan karunia-karunia. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, setelah kesulitan pasti ada kebahagiaan. Begitu terus hidup ini. Jadi hadapi aja. Wa inna kulla mihnatin wara'uha minhah. Setiap kesulitan di baliknya pasti ada kemudahan. Fal masbir, maka hendaklah kita bersabar. Wal nahtasib, hendaklah kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal nattaqillah, dan hendaklah kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang mendapatkan musibah malah futur. Gak sabar dia menjalankan ketaatan, padahal itulah ujiannya yang harus dia hadapi. Ketika Anda mulai bertakwa kepada Allah, mulai lurus jalan Anda kepada Allah, ujian banyak akan menerpa. Gak tahan Anda, balik kepada kemaksiatan yang lama. Hendaklah kita bersabar, mengharap pahala hanya kepada Allah, bertakwa kepada Allah ketika kita mendapatkan musibah atau cobaan atau ujian yang berat. Bedanya cuma dua ya. Ujian dan cobaan dan musibah itu patokannya adalah ketaatan atau kemaksiatan sebelum perkara berat itu terjadi. Ya. Ketika sebelumnya diawali dengan kemaksiatan kepada Allah, maka ia bisa kita katakan musibah dan azab. Tapi ingat, di saat yang sama ia pelebur dosa, maka bersabarlah. Tapi jika sebelumnya perkara yang berat yang Anda hadapi, Anda menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ia adalah ujian dan cobaan. Tidak ada kemaksiatan sana sini, tidak ada kemaksiatan satu pekan ini misalnya, sebulan, setahun. Tapi ada ujian berat, berarti itu betul. Ada perkara berat yang pian hadapi, berarti itu ujian. Jadi patokannya adalah kemaksiatan dan ketaatan sebelum perkara berat itu terjadi. Ketaatan sebelumnya berarti ia ujian. Kemaksiatan sebelumnya berarti itu azab dari Allah. Tapi ingat, di saat yang sama ia adalah pelebur dosa. Wallahu a'lam bishawab. Fal mihanu yakhruju min arhamihal minah. Maka kesulitan-kesulitan dari rahimnya akan keluar begitu banyak kemudahan. Bersabarlah dan hadapi semuanya dengan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti bisa menghadapi semuanya. Dan semua kita merasakan di 3 tahun terakhir ini, semua kita merasakan. Berat memang semuanya untuk kita ini, pandemik ini, tapi buktinya Anda masih hidup kan? Ya, walaupun mungkin terseok-seok. Ulun kemarin aja muter-muter sama kru juga, nyari minyak nggak dapat. Ya cukup susah juga ya nyari minyak. Akhirnya ya kita pencetin jerawat, kumpulin ya, karena itu minyak ya. Mungkin hari ini kita cari lagi, insya Allah dapat lah ya, subhanallah. Tapi masih hidup kita, iya. Kereda minyak, panggang ya kalau, kereda minyak, bikin pais ya kalau, masih hidup kita sampai sekarang dengan begitu banyak kesulitan di 3 tahun terakhir. Bersabarlah dan pahala menanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan sementara. Ada 3 faedah lagi tentunya yang ingin ulun sampaikan, tapi masing-masing cukup panjang. Ulun tidak ingin memotong-motongnya. Mungkin pekan depan masih bahasan nih, nggak apa-apa. Soalnya nanti malam kita bahas yang lain aja. Ini untuk ibu-ibu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan jamaah. Dan bermanfaat untuk semua kita, bahwasanya setiap kali ada kesulitan yang kita alami, kita hadapi, menerpa, ingatlah setelah itu pasti ada kemudahan, kebahagiaan, kesenangan menanti.
Tugas kita hanya bersabar, hati, lisan, dan juga perbuatan. Kita pasti mampu menghadapinya dan kita akan mendapatkan begitu banyak karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan, tapi pertanyaan di kajian Al-Faruq kemarin ya. Tapi nggak apa ya. Kita tutup dengan satu pertanyaan. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga beserta kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah dan pertolongan Allah dimanapun mereka berada. Amin. Anda mau bertanya Ustaz, bagaimana kalau berbicara mengenai sesuatu yang diketahui tapi lupa lengkapnya seperti apa? Misalnya aku pernah mendengar di kajian Ustadz A, munka itu kada boleh lawan ada dalilnya itu, tapi ku kada ingat, intinya kada boleh. Apa lebih baik diam saja? Lebih baik diam. Anda nggak yakin dengan yang Anda ingat? Ya, ketika Anda berdakwah, Anda harus dengan ilmu. Anda tidak memberikan ilmu kepada saudara Anda. Pokoknya jar Ustadz Anu, waktu itu aku ingat, kada boleh nih jar. Apa dalilnya? Jangan-jangan kemudian Anda salah mendengar. Maka jika hafalan Anda tidak sebagus itu, tidak sekuat itu, diam akan lebih baik. Tapi kalau misalnya gitu ya, apalagi di zaman sekarang, si ustadznya masih hidup atau videonya masih ada, ini kayaknya pernah disampaikan Ustadz Fulan. Kita tonton sama-sama yuk. Kan bisa. Kemudian akhirnya nuntut ilmu bersama. Karena Anda lupa. Daripada Anda menyampaikan pokoknya dan pokoknya tak taunya Anda salah. Anda bisa jadi salah faham. Firman Allahnya Anda lupa. Sabda Nabi Muhammadnya Anda lupa. Anda hanya datang dengan hasil. Pokoknya nang kayak ini seingat aku jar Ustadz Anu kada boleh. Nggak bisa. Anda harus datangkan burhan, Anda harus datangkan dalil, Anda harus datangkan ilmu kepada dia karena Anda sekarang sedang berdakwah. Dakwah itu harus dengan ilmu. Itulah dakwah Nabi Muhammad dan semua kita pengikut Nabi Muhammad harus berdakwah dengan ilmu. Maka untuk kasus seperti ini lebih baik Anda diam dulu. Anda bisa merujuk catatan Anda dan Anda bisa temui teman Anda daripada kemudian Anda berbicara tapi tanpa ilmu dan kemungkinan salahnya sangat besar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz mau bertanya, kan ana punya teman, boleh saya memutuskan pertemanan ana dengan dia Ustadz? Alasannya dia suka ngambil uang ana. Wah, kayak gini masa harus bertanya ya? Walaupun belum pernah sampai ketahuan, cuman misalkan saya seperti nginep di rumah dia atau nginep di rumah teman lain bareng dia, pasti ada kehilangan uang Ustadz. Bahkan ana pernah nginep di rumah teman bareng dia, malamnya sebelum tidur ana sempat berpikir pasti pas bangun pas ada uang yang hilang. Dan pas ana bangun beneran hilang uang total 20.000 sampai 30.000. Antum berteman dengan maling ini ya. Dan teman ana pun pernah juga Ustadz nginep di rumah dia cuman berdua gitu. Kata teman ana, dia bilang uang dia juga hilang. Padahal malamnya masih sekian, pas balik ke rumah dia malah duitnya kurang. Bahasa Anda tolong dirapikan juga ya. Saya bacanya pusing ya, tapi saya paham. Tapi ana dan teman ana juga kehilangan, kami tetap dia aja. Oh, itu gimana tuh bahasanya tuh? Aduh. Oke. Kalau misalnya ada ghalabatuz dzan, ada dzan yang kuat, prasangka yang kuat bahwasanya teman Anda ini berbuat, konfrontir aja. Ya. Karena ada sebab yang kuat. Anda bukan orang yang lupa, sebelum tidur Anda menghitungnya, bangun kurang. Sebelum tidur Anda menghitungnya, pulang kurang.
Dan betul-betul misalnya Anda nggak beli apapun sebelumnya. Artinya betul-betul ada yang nyuri. Dan di situ cuman Anda berdua, untuk kasus berdua ya. Cuman berdua. Lalu siapa lagi? Tuyul. Hah? Subhanallah. Konfrontir aja. Ketika dia mengakuinya, nasihati. Ketika dia tidak mengakuinya, maka itu tanggung jawab dia nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tugas Anda sudah off. Ya, daripada hati Anda kotor terus nanti. Wallahu a'lam bishawab. Dan dulu waktu di pesantren ya, itu ada santri, dia suka nyuri apa namanya, kleptomania. Dia suka ngumpulin. Kadang-kadang bahkan sesuatu yang nggak berharga, cuman kita ngerasa punya anak kok hilang ya. Totonya dia cuma ngumpulin. Artinya yang berharga itu nggak dia jual, semuanya tetap ada. Akhirnya tentunya ketahuan, dia dikeluarkan. Tapi dari situ kita tahu bahwasanya ada orang-orang yang seperti ini memang sakit sebenarnya. Tidak sampai kepadanya firman Allah sabda Nabi Muhammad akan ancaman, yakni mencuri. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu sebuah kezaliman. Dan akan memberikan kegelapan kepada Anda nanti di hari kiamat. Gelap, betul-betul gelap. Anda sangat butuh cahaya kelak. Anda akan melewati jembatan disebutkan lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kalau cahaya menerangi Anda enggak besar, gimana Anda akan melewatinya? Besar aja mungkin susah. Jangan zalim kepada orang lain, apalagi zalim berkaitan dengan kepada sama anak manusia. Satu lagi ya Bu, ini kasihan nanti nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara berwudu saat berpuasa? Maksudnya gimana? Wudu seperti biasa. Gimana? Oh ini saya paham. Mungkin berkaitan dengan kumur-kumurnya mungkin. Oh ya. Kata Nabi Muhammad SAW, balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Perbanyak beristinsyak. Istinsyak itu kumur-kumur. Al-madmadah al-istinsyak iya kumur-kumur. Al-istinthar, istinsyak, madmadah, kumur-kumur, masukkan air ke hidung. Kata Nabi Muhammad perbanyak. Tapi kalau kamu puasa jangan. Kalau kamu sedang puasa jangan. Karena proses kita memasukkan air ke mulut, ke hidung itu kan sengaja. Ketika seorang terminum nggak bisa ngomong nggak sengaja, nggak bisa. Proses Anda memasukkannya ke mulut ketika Anda kumur-kumur itu proses yang sengaja. Setelah itu keminum, kada sengaja ya. Siapa banyak ya? Segelas bang ya. Itu minum ngarannya. Jadi prosesnya itu adalah sudah sengaja. Maka ketika Anda melakukannya banyak, sangat mungkin terminum. Tapi di hari biasa silahkan mungkin sampai 3 kali. Tapi ketika puasa cukup 1 kali. Al-istinthar, gabungan dari madmadah wal istinsyak, yang memasukkan air ke mulut, kumur-kumur, dan kemudian ke hidung dan mengeluarkannya. Sekali saja cukup. Ini kalau sedang berpuasa. Entah di hari biasa, mungkin puasa sunnah atau mungkin di bulan Ramadan. Untuk kehati-hatian, karena proses Anda memasukkan air itu proses yang sengaja. Ketika Anda terminum, maka Anda batal. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita dulu. Terakhir ya Bu. Tadi janjinya 1, tadi jadi 4 ya, nggak apa ya. Bismillah, permisi. Mau lewat nih orang nih. Luar biasa ya adabnya. Permisi. Ya silakan. Terkait ayat Allah tentang kesyirikan. Jika melakukannya maka amal baik terhapus. Jika tidak bertobat sampai akhir hayat, apakah juga berlaku jika setiap melakukan kesyirikan? Jika bertobat, apakah amal tersebut kembali lagi selama belum meninggal? Maksudnya gimana? Gini aja deh. Orang yang berbuat syirik ketika hidup, kemudian dia bertobat, Allah ampuni. Tapi kalau misalnya sampai meninggal tidak bertobat,
dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, itulah bahayanya berbuat syirik. Kapanpun Anda bisa mati, maka tidak akan diampuni. Di mana dosa-dosa yang lain, kemungkinan diampuninya masih sangat luas. Sampai mati Anda dengan dosa itu, kemungkinan diampuni masih sangat luas karena dia bukan syirik. Tapi kalau syirik kepada Allah, mati Anda di atasnya tidak diampuni. Neraka tempat kembali, haram untuk Anda surga, dan tidak bisa ditolong. Orang yang meninggal dengan dosa yang lain, sebesar apapun, sebanyak apapun, kemungkinan diampuni masih luas dan tetap bisa diselamatkan karena bukan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Yang ulun fahami ini, apakah amalnya kembali jika bertobat? Apakah amal tersebut kembali? Mungkin yang bukan syirik ya. Jamaah, yang ulun fahami, misal seorang dulunya kafir. Kemudian ketika kafir dia suka derma sini, derma situ, dia beramal baik sana sini gitu ya. Apakah itu bermanfaat untuknya? Enggak. Tapi Allah adil, di dunia Allah akan kasih dia kenikmatan. Dia orang baik kok. Cuman sama Allah dia enggak baik. Tapi qadar Allah sapa dia dengan hidayahnya, tak taunya masuk Islam, maka semua kebaikan yang dulu yang dia lakukan semasa dia kafir akan menjadi pahala. Itu yang ulun pahami. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.